Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi yang berjudul Kosmologi, Pengetahuan Alam Menurut Al-Quran dan Sains. Kita akan langsung putar videonya, habis itu akan kita komentari guys. Halo semua, karena banyak teman-teman muslim yang mendoakan supaya saya mendapatkan hidayat dan menyarankan saya supaya terus mengkaji Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu dari Sang Pencipta yang tidak ada kesalahan di dalamnya dan tidak bertentangan dengan sains. Jadi, saya mengikuti saran teman-teman. Jadi gini guys ya, pertama ya kita perlu sampaikan, kalau anda googling ya, itu banyak sekali ilmuwan yang masuk Islam, mualaf karena menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Mereka melihat ternyata Al-Quran ini sesuai dengan sains gitu. Dan ingat ya, yang menyampaikannya adalah Nabi Muhammad. Orang yang umi, yang nggak bisa baca dan tulis. Dalam artian bukan bodoh guys ya, tapi Allah masih sengaja buat seperti itu agar beliau nggak bisa difitnah ya. Jadi kalau anda memfitnah beliau ya bahwa Quran adalah firmannya Nabi Muhammad bukan firman Allah, anda salah ya. Karena kalau anda katakan ya, karangan, yang lebih tepat dikatakan karangan itu adalah kayak Injil Matius, Injil Lukas, itu baru Alkitab itu karangan. Kenapa? Karena saya katakan begitu. Kan memang dari namanya Injil Matius, Injil versi Matius, Injil versi Lukas, kan itu mereka yang tulis dari isi kepala mereka. Mereka melihat sejarah terjadi pada waktu itu dan mereka tulis sejarah itu. Paham ya? Sedangkan Injil itu bukan itu sebenarnya. Yesus katakan ya, memberitakan Injil kepada Israel. Jadi Injil itulah yang Yesus beritakan. Kabar baik yang Yesus beritakan itulah Injil. Jadi bukan tulisan sejarahnya Lukas atau Matius dan lain sebagainya. Apalagi surat-surat Paulus pada jemaat di Efesus dan Roma guys. Itu bukan sama sekali bukan firman Tuhan atau firman Allah. Tapi itu adalah hasil dari tulisan atau karangan dari Lukas, Matius, Yohanes, Paulus dan lain sebagainya guys. Untuk mengkaji Al-Quran. Dan pada video ini, saya akan menyampaikan apa yang saya temukan ketika saya mengkaji Al-Quran dengan sains. Ingat ya, mengkaji Quran itu ya, karena Quran itu dalam bahasa Arab. Makanya terjemahannya itu dengan bahasa Indonesia itu kadang nggak cocok guys. Makanya ada tambahan dalam kurung. Nah, makanya perlu tafsir lagi untuk lebih tepatnya apa sih dimaksud dalam bahasa Arab itu gitu. Ya, karena ini bahasa Arab Quran, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa yang beda gitu. Tentu harus ada penjelasannya, itulah guna dalam kurung. Jadi kalau Anda ya mengkaji tanpa adanya tafsir, Anda akan tersesat nanti. Karena Al-Quran itu dalam bahasa Arab yang tentu secara struktur beda dengan bahasa Indonesia. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama adalah bumi datar. Sampai saat ini, masih banyak yang berdebat tentang apakah bumi bulat atau datar. Banyak muslim yang berpendapat bahwa bumi datar, namun ada juga yang berpendapat bahwa bumi bulat. Muslim yang berpendapat bahwa bumi bulat tidak mempunyai dalil yang meyakinkan di dalam Al-Quran. Sedangkan muslim yang berpendapat bahwa bumi datar mempunyai 3 dalil di dalam Al-Quran. Al-Quran surah 20 ayat 53, dalam kurung Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Nah, ini ya Anda perlu pahami. Ini kalau Anda paham ya, ingat. Ini ayat ngomong tentang sudut pandang. Sudut pandang dari manusia. Ingat ya, bagimu. Bagimu bagi siapa? Bagi manusia. Manusia orang jadi kita perlu lihat ayat ini untuk siapa sudut pandangnya. Paham ya? Nah, maka dikatakan ya, Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Ya. Bumi sebagai hamparan bagimu. Ingat. Jadi bumi itu sebagai hamparan bagimu. Jadi kita melihat bumi itu seperti terhampar. Ya. Paham ya? Karena pandangan manusia beda. Kalau para malaikat ya atau sesuatu yang di atas sana itu melihat ke bawah, itu tentu tidak melihatnya sebagai hamparan. Mereka melihatnya bulat guys. Paham ya? Jadi kayak contoh
apa gampangnya? Kayak anggap Anda punya suatu apa ya? Nah, kayak Anda perhatikan semut. Semut. Semut jalan di atas sebuah kotak misalnya. Ya, kotak. Misalnya kotak. Atau meja ini misalnya. Ya kan. Nah, meja ini itu enggak apa guys ya? Bukan apa ya? Apa lebih tepatnya kayak bola lah gitu. Bola yang besar, ya kan? Jadi ada semut jalan di atasnya. Semut itu kan kecil. Nah, di mata semut, bola itu sebagai hamparan. Tapi kita yang di luar itu ya akan lihat bola itu adalah bulat. Paham ya? Bagi semut, bola itu adalah hamparan. Karena semut matanya nggak bisa memandang helikopter view guys. Ya, kalau Anda lihat semut ya, itu sama kayak manusia itu nggak bisa kita mandang apa kecuali kita ke luar angkasa. Sedangkan kita aja ya, itu naik pesawat tuh masih lihat bumi datar. Ya kan? Kalau Anda lihat dari pesawat tuh Anda bisa lihat bumi datar gitu. Nah, Anda harus luar angkasa baru Anda bisa lihat bumi itu bulat dari langit, dari dekat luar angkasa lah baru Anda akan nampak bumi itu bulat. Jadi ayat ini adalah untuk sudut pandang manusia. Bagi kita bumi ini hamparan gitu, bukan bulat bagi kita. Coba ada nggak mata orang bisa lihat bumi di bulat? Enggak. Kenapa? Karena manusia itu ada di bumi. Yang bisa lihat bumi bulat itu hanya orang yang di luar bumi. Paham ya? Kayak di rumah, Anda nih kayak saya berada di ruangan ini. Saya nggak tahu ruangan saya ini apakah luarnya bulat kah, petak kah, ataukah ada di luarnya itu ada ruangan lain atau apapun itu. Saya dalam ruangan ini melihat ini ya kotak aja gitu. Padahal ini enggak, ini letter L guys. Rumah ini ya letter L. Karena kenapa saya tahu? Karena saya pernah keluar. Saya lihat luar itu letter L gitu. Di dalam kelihatannya peta gitu aja gitu. Jadi sudut pandang saya dengan sudut pandang orang luar rumah itu beda. Sama kayak ini. Bagi manusia, bagi kita, bumi itu seperti hamparan. Dan memang seperti hamparan kan. Jadi kalau dari luar angkasa, dari sudut pandang para malaikat kan ada di langit. Ya kan, mereka lihat bumi ini bukan seperti hamparan, tapi bulat gitu guys. Jadi ini bukan berarti bumi itu datar, paham ya? Ya, datar. Ini menjelaskan kalau bumi itu datar dalam sudut pandang manusia yang ada di bumi. Maka dikatakan sini adalah bagimu. Ya, itu poinnya guys. Jadi Anda harus ngerti tafsir Quran. Al-Quran surah 15 ayat 19. Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung. Al-Quran surah 50 ayat 7. Dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh. Nah, jadi bumi itu Allah hamparkan, sekali lagi bagi manusia. Ya, di mata manusia bumi ini seperti hamparan itu. Di mata manusia bumi ini nggak bulat. Ya bisa melihat bumi bulat itu adalah di luar angkasa. Ya, kita ke luar angkasa baru bisa lihat. Jadi sekali lagi saya ini sudut pandang bumi dari bumi, sudut pandang manusia dari bumi. Pada tahun 2019, seorang astronot asal Arab bernama Haza Al-Mansuri mengatakan bahwa dia telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa bumi tidak datar seperti yang dipercaya sebagian orang. Selain Haza Al-Mansuri, ada juga astronot asal Malaysia yang bernama Dr. Syekh Musafar Sukor. Dia bersumpah demi Allah bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Nah, terlepas dari apakah kamu percaya bahwa bumi itu bulat atau datar, Al-Quran berkata bahwa Allah memancangkan gunung-gunung pada Al-Quran surah 15 ayat 19. Nah, ingat ya. Memancangkan bukan seperti ini. Ini ada video dia tayangkan oleh Tambaragi. Jadi ada gunung di atas nempel ke bumi. Ini bukan mancang namanya. Memancangkan, Anda tahu memancangkan. Kalau Anda tahu memancangkan itu ya, Anda coba Anda lihat, Anda pergi deh. Tanpa lagi nggak pernah kayak nih, ya kan? Pergi ke orang yang lagi bangun bangunan tinggi, ingat ya. Itu mereka ada alat namanya bor ya, tiang panjang gitu guys, gede gitu. Jadi dihantamkan ke bumi sampai bergetar, tong tong gitu bunyinya kira-kira ya. Itu membuat untuk buat pancang guys. Jadi pancang itu ditanam di dalam bumi agar bisa bangun bangunan bertingkat. Yang tinggi-tinggi gedung pencakalan itu harus ada pancang ditanam biar kuat guys, biar sehingga apapun dibangun dia nggak roboh, ada pancangnya, penahan penguatnya di bawah gitu. Jadi
di dasar bumi, pancang itu di dasar bumi, bukan di atas bumi. Paham ya? Kalau Anda ngomong pancang, itu berarti di dasar, di bawah tanah. Pancang itu nggak ada yang kayak gini. Di pancang itu di bawah tanah ya, bukan di atas sana. Kita lagi nggak ngerti tentang pancang. Kalau ini bukan pancang namanya, ini bangunan biasa. Ya, coba Anda bayangkan ada suatu orang bangunan tinggi tidak dipancang. Ya tidak ada alat mancang itu guys, alat pancang itu nggak ada. Di bangunan itu ya langsung aja ambil semen, batu bata, susun, bikin ke atas, nggak dipancang dulu. Fondasi dasarnya ditanam guys untuk penguat. Lagi di sini tanpa lagi nggak ngerti apa itu pancang. Dan Al-Quran surah 50 ayat 7. Selain pada dua ayat itu, hal serupa juga ada di dalam Al-Quran surah 16 ayat 15. Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Al-Quran surah 31 ayat 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu. Nah, ini ayat untuk membantah ayat Alkitab. Ya, Alkitab mengatakan di Ayub pasal 26 ayat 11 ya, tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Bayangkan ya, tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Jadi langit mempunyai tiang dalam Alkitab. Itu dibantah oleh Al-Quran. Coba, Anda temukan, cari di mana ada tiang langit. Karena di Ayub pasal 26 ayat 11 itu dikatakan di Alkitab, tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Ya. Jadi menurut Alkitab, langit itu punya tiang. Dibantah oleh Quran. Quran mengatakan, ya, dan menciptakan langit tanpa tiang, guys. Dan kita lihat langit ini berdiri tanpa tiang memang. Ya, kan? Tidak ada tiang langit gitu. Karena kalau ada tiang langit, tentu Anda dengar kabar pesawat yang menabrak tiang langit. Pesawat atau mobil atau kapal, pesawat lah gampangnya. Ya kan? Anggaplah tiang langit itu nggak kelihatan. Nggak ada pernah dengar pesawat nabrak tiang langit gitu. Ya kan? Kalau langit punya tiang gitu. Jadi sekali lagi ya, Al-Quran itu logis sekali. Dia membantah statement Alkitab yang mengatakan bahwa langit punya tiang. Melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung dalam kurung di permukaan bumi, agar ia dalam kurung bumi tidak menggoyangkan kamu. Nah, kita tahu bahwa gunung-gunung bukan ditancapkan atau dipancangkan atau diletakkan di atas bumi. Ingat ya, gunung itu adalah hasil dari timbulnya ya semacam karena bumi yang naik ke atas gitu, gunung itu. Di bawahnya itu ada aliran lava gitu kan, ada struktur magma lah gitu. Nah, jadi ayat tadi ngomong bukan bukan gunung tuh diletakkan di permukaan bumi, tapi Allah pancangkan. Jadi bumi kita nih guys punya pancang-pancang gitu. Pancangnya itu magma tadi. Ya, kubah-kubah magma di bumi ini, baik di daratan maupun di bawah lautan, itu adalah pancang-pancang gunung. Jadi gunung tuh dipancangkan ya, alias ditanam di bumi ya. Jadi dia nanti akan tumbuh, akan terangkat ke atas menjadi bisa nampak kalau kita yaitu gunung yang kita lihat sekarang gitu. Ya kan? Jadi tidak ada ayat itu mengatakan bahwa Allah itu meletakkan gunung di atas bumi. Coba kita lihat lagi ayatnya ya. Sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung dalam kurung di permukaan bumi. Jadi gini, yang ini sekali lagi dari sudut pandang manusia, ya. Yang aslinya adalah dia meletakkan gunung-gunung bumi agar ia tidak menggoyang kamu, gitu. Kan? Jadi kita harus cerdas dengan ayat ini guys ya. Jadi di mata manusia, gunung itu kan terletak di permukaan bumi, bukan di bawahnya. Gunung, kita ngomong gunung ya, makanya orang mendaki gunung gitu. Jadi Anda harus bisa bedakan mendaki gunung, ya, mendaki bukit, beda lagi. Jadi mendaki gunung adalah ke atas. Jadi gunung itu bisa dikatakan suatu gunung ya, kalau dia sudah
mau tumbuh ke atas itu guys, sudah naik ke atas itu baru disebut gunung. Jadi kalau belum itu belum bisa, itu masih masih kubah lava namanya, masih magma, jalur magma gitu guys. Nah, jadi di sudut pandang manusia, gunung tuh ya itu tonjolan tadi, guys. Ya kan? Yang di dalamnya itu adalah kubah magma. Jadi sekali lagi ayat ini tidak ngomong mengenai Allah tuh meletakkan gunung-gunung ya di permukaan bumi seperti itu. Karena tadi ada ngomong tentang pancang. Makanya Anda harus paham ya, itu ayat itu kita harus lihat konteks lengkapnya. Jadi Allah meletakkan gunung itu di bumi, meletakkan di bumi, permukaan bumi ya. Itu tampilannya, tapi esensinya balafanya dipancangkan di dalam bumi gitu guys. Makanya Anda jangan potong-potong ayat, jangan ini namanya potong-potong ayat kan. Dipancangkan aja Anda tidak ngawal artinya, dipancangkan gitu. Kalau Anda memancangkan sesuatu, otomatis Anda tanam di bawah tanah guys. Nah, itulah yang dinamakan kubah lava. Ya asal muasal gunung dari kubah lava tadi yang naik ke atas gitu kan. Agar ia dalam kurung bumi tidak menggoyangkan kamu. Nah, kita tahu bahwa gunung-gunung bukan ditancapkan atau dipancangkan atau diletakkan di atas bumi. Tetapi yang benar adalah gunung-gunung berasal dari lapisan bumi yang terdorong naik ke atas. Nah, makanya dipancangkan. Jadi ketika Anda memancangkan, jadi orang bangun-bangun tinggi guys, misalkan itu kan dipancangkan. Ya, fondasi. Baru bisa Anda buat tumbuh ke atas bangunannya. Ada semen, ada beton dan sebagainya kan. Nah, sama konsep seperti ini. Dipancangkan gunung-gunung itu di bumi. Lalu naik ke atas berupa gunung tadi yang kelihatan oleh mata manusia. Nah, sekarang kita bahas Alkitab. Alkitab mengatakan ya, tanda orang percaya. Tanda orang percaya sesungguhnya cukup imanmu sebesar biji sawi saja itu. Jadi cukup punya tanda orang percaya adalah ya cukup punya iman sebesar biji sawi. Anda tahu biji sawi apa? Itu biji yang paling kecil. Kecil banget guys biji sawi itu. Kecil imut banget gitu. Nah, jadi iman sebesar itu aja ya, yang kecil banget itu Anda bisa berkata kepada gunung ini pindahlah, maka gunungnya akan pindah. Nah, ini kalau kita ngomong pasal gunung ya. Nah, kalau kita baca itu gunung ini pindah, ya, sedangkan kita tahu gunung itu adalah dari bentukan yang seperti katakan video ini, gambar ini, yaitu dari hasil dari dorongan yang naik ke atas dari kubah magma. Jadi kalau gunung itu pindah ya, logika pertama, gunung itu pindah. Kalau kamu katakan gunung ini pindah, maka gunungnya akan pindah. Kalau gunung ini pindah, apakah magma di bawahnya nggak pindah gitu? Ya kan, paham ya? Nanti ya maksud saya, gunung ini pindah, sedangkan gunung itu adalah bentukan dari magma. Ini nggak masuk akal guys. Ya. Jadi gimana mindahin gunung kalau magmanya di bawah dari hasil bentukan magma. Jadi kalau gunungnya pindah, berarti gundukan itu aja pindah gitu. Magmanya nggak pindah gitu. Atau pindah dulunya. Gimana coba? Itu pertama. Kalau pindah ke laut gimana? Kalau pindahnya ke laut. Nah itu pertama. Mereka bilang itu kan kita nggak boleh nyobain Tuhan gitu. Padahal ini bukan nyobain Tuhan guys. Kita ngomong tentang tanda orang percaya. Kita kan ngomong tentang logis nggak logis nih ya. Coba, ini kan tanda orang percaya. Itu gunanya banyak. Mindahkan gunung itu banyak faedahnya. Orang ketika terjadi bencana alam, orang-orang itu kena ada gunung meletus, itu kan bahaya tuh guys. Kayak gunung Krakatau dulu itu timbul banyak korban itu, harta jiwanya, harta dan jiwa gitu. Nah itu kan bisa diselamatkan gitu oleh orang-orang Kristen ini, karena mereka cukup punya iman sebesar biji sawi. Ini nggak perlu iman gede guys, iman kecil aja gitu, sebesar biji sawi. Mereka bisa mindahkan gunung, kebal minum racun ular. Nah, ada nggak satu gunung aja yang dipindahkan orang Kristen untuk demi menyelamatkan manusia dari bahaya gunung meletus? Nggak ada guys, gitu. Jadi sekali lagi ya, ini perlu dipertanyakan logikanya ayat ini gitu. Lagi pula, gunung tidak membuat bumi tidak bergoyang seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran. Selain kesalahan-kesalahan ini, pengarang Quran yang asli. Ya. Pancang itu gunanya adalah, logikanya adalah untuk agar membuat bangunan tidak bergoyang. Pancang dalam